Hmm. Ya, baik. Hari ini Ibu akan coba memaparkan materi tentang berbagai masalah individu dalam berbagai perspektif psikologis ya. Jadi sebelumnya pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana sih masalah individu dipahami dari berbagai perspektif dalam psikologi. Nah, ini penting karena dalam praktek konseling gitu ya atau psikologi, satu masalah itu nggak bisa dilihat hanya dari satu sudut pandang saja. Nah, itulah kenapa kita perlu memahami berbagai perspektif dari permasalahan-permasalahan individu ya. Ya, oke, kita coba dulu. Nah, ini latar belakang ya. Jadi latar belakang tujuan. Nah, jadi masalah individu itu kan fenomena kompleks ya, yang memerlukan pendekatan multidimensional gitu. Jadi psikologi ini telah mengembangkan berbagai perspektif gitu ya untuk memahami, mendiagnosa dan mengintervensi masalah individu. Tujuannya jelas ya. Jadi di sini bisa menjelaskan berbagai perspektif psikologis dalam memandang masalah individu, menganalisis keunggulan dan keterbatasan dari masing-masing perspektif. Kemudian kita bisa mendeskripsikan integrasi berbagai perspektif dalam pemahaman yang lebih komprehensif gitu ya. Jadi masalah individu itu adalah sesuatu yang kompleks gitu ya, yang disebutkan dalam latar belakang dan itu sederhana gitu ya. Dan biasanya melibatkan banyak faktor penyebab. Nah, karena itulah psikologi itu mengembangkan berbagai perspektif untuk memahami masalah ini. Nah, tujuannya jelas ya, memahami berbagai perspektif gitu ya, melihat kelebihannya, sampai kita bisa mengintegrasikan. Ya. Nah, kalau misalnya dibaratkan contoh nih, misalnya ada seorang mahasiswa gitu ya yang tiba-tiba menarik diri dari pergaulan. Apakah ini trauma masa lalu? Ya, apakah itu karena kebiasaan dia bergaul dengan teman-teman yang seperti itu, atau mungkin dia memiliki cara berpikir lain, atau ada faktor biologis. Nah, disinilah pentingnya berbagai perspektif itu. Nah, itu ya. Nah, itu jadi ini berbagai perspektif itu perlu kita pelajari seperti itu. Ya, lanjut, Ibu lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, di sini kita akan berangkat pertama ke perspektif psikodinamika. Nah, jadi dalam perspektif psikodinamika, ya, masalah individu itu dipandang sebagai akibat dari konflik yang tidak disadari. Jadi terutama yang berasal dari masa kecil, ya. Jadi tokohnya mungkin kalian ingat di psikoanalisis itu ada Freud, ya, kenal dengan konsep ego dan superegonya, gitu ya, yang mempengaruhi perilaku kita. Kalau kalian masih ingat di psikologi umum, gitu ya, seorang dianggap bermasalah karena ketidakseimbangan atau ketidakharmonisan antara ego dan superegonya, dan itu sangat mempengaruhi perilaku. Nah, kelebihannya pendekatan ini nih membantu kita ya memahami bahwa pengalaman masa kecil itu sangat berpengaruh pada kepribadian kita dewasa ini gitu. Namun memang ada dia memiliki keterbatasan karena kurang didukung bukti empiris ya dan terlalu fokus dia pada masa lalu. Nah, sehingga kadang sering mengabaikan kondisi-kondisi yang sejatinya ada loh yang mempengaruhi saat ini kondisi yang dimaksud seperti itu. Nah, di sini coba Ibu sampaikan contoh kasusnya misalnya nih, seorang mahasiswa takut presentasi berbicara di depan kelas misalnya ya. Nah, setelah kita telusuri ya, ternyata waktu kecil dia tuh sering banget dimarah misalnya atau dipermalukan saat berbicara misalnya ya. Nah, dalam perspektif ini, psikodinamika ini, ketakutan itu berasal dari konflik masa lalu yang tanpa disadari oleh individu, gitu ya. Jadi itu sebagai unfinished business namanya, masalah di masa lalu yang memang belum terselesaikan.
dan itu mempengaruhi manifest perilakunya saat ini, saat dewasa. Ya, mungkin kalau bisa dibilang bahasa orang sekarang itu inner child seperti itu ya. Jadi ada pengalaman masa lalu yang tidak nyaman seperti itu. Nah, itu perspektif psikodinamika ya. Kemudian selanjutnya kita coba di slide selanjutnya, itu ada perspektif behavioristik. Nah, perspektif ini itu berbeda dengan psikodinamika. Ya, kalau perspektif behavioristik itu melihat eh, masalah ya sebagai hasil dari proses belajar yang tidak tepat. Jadi sebenarnya perilaku kita itu adalah proses belajar loh dari lingkungan. Nah, perilaku itu terbentuk dari penguatan dan hukuman. Ya, jadi ada penguatan yang kita dapatkan sering kali dikuatkan dan ada hukuman-hukuman itulah sebenarnya yang membentuk perilaku sehingga itu tercipta dari hasil proses belajar. Kelebihannya ya pendekatan ini sangat kuat sekali secara ilmiah gitu ya dan melahirkan teknik seperti exposure terapi gitu ya. Kemudian folding gitu ya teknik-tekniknya. Nanti kita akan bicara tekniknya di pertemuan selanjutnya. Eh, Namun juga ada keterbatasannya. Jadi dia kurang memperhatikan pikiran ataupun emosi seindividu gitu ya, serta cenderung menyederhanakan manusia lah. Padahal manusia itu kompleks sebenarnya, punya emosi, punya pikiran gitu. Tapi di sini dia berpatokan pada proses masa lalu gitu ya, pada proses belajar gitu ya, proses belajar yang diperhatikan di sini. Kemudian kalau misalnya kita bicara contoh kasus ya, contoh kasus misalnya ada mm, seorang anak yang sering sekali menangis saat ingin sesuatu. Ya mungkin kalau ada anak-anak gitu yang suka tantrum gitu ya, yang setiap kali menangis gitu ya, orang tua tuh langsung menuruti keinginannya. Jadi perilaku menangis itu sebenarnya dikuatkan, ya, dikuatkan itu makanya dia akan menetap. Jadi setiap kali pengen apa-apa udah dia nggak mau duluan gitu ya. Ya, jadi karena dikuatkan. Nah, akhirnya kenapa perilaku menangis itu diperkuat, ya, dapat reinforcement namanya, dan itu menjadi kebiasaan. Nah, seperti itu ya. Contoh kasusnya dikuatkan atau diberikan hukuman. Nah, itu jadi selanjutnya kita juga akan bicara tentang perspektif humanistik di sini. Kognitif dulu ya, kita berbicara, kita coba lanjut dulu. Ini behavioristik dan ini perspektif kognitif. Nah, oke, jadi dari perspektif kognitif, ini menekankan bahwa masalah muncul itu karena pola pikir yang tidak adaptif dan mengalami distorsi kognitif namanya. Ya, misalnya nih orang yang overthinking gitu ya, suka menggeneralisasi berlebihan atau suka berpikir negatif seperti itu. Kelebihannya, perspektif ini melahirkan CBT yang sangat efektif dalam terapi. CBT itu sebuah teknik juga, teknik terapi ya, cognitive behavioral therapy. Nanti kita akan bicara ini di keterampilan konseling gitu ya. Dia punyanya dari pendekatan kognitif, tetapi juga sudah dikombinasikan ke behavioristik gitu ya. Namun memang keterbatasannya kadang kayak terlalu fokus gitu ya pada pikiran gitu ya. Namanya kognitif itu kan pikiran. Kognitif pikiran. Ya, afeksi itu emosi ya, ataupun perasaan kan seperti itu. Nah, ini terlalu memang fokus kepada pikiran dan kurang mempertimbangkan mungkin faktor sosial, ada faktor emosi di sini. Nah, seperti itu. Kemudian mungkin Ibu tambahkan contoh kasus lagi kalau tadi FVT gitu ya. Jadi kayak misal seorang siswa gitu ya mendapat nilai yang tidak sesuai ekspektasi dari diri dia. Nah, nilainya jelek. Jadi dia langsung berpikir dia, ih aku bodoh, aku pasti gagal nih kalau kayak gini terus. Nah, seperti itu misalnya. Jadi ini disebut distorsi kognitif. Itu tadi distorsi kognitif. Jadi kognitif pikirnya mengalami kacauan. Jadi over generalisasi. Jadi dia terlalu berlebihan menggeneralisasi dirinya. Aku bodoh nih, aku pasti gagal. Nah, kesalahannya di sini masalahnya itu bukan hanya pada nilai dia sendiri, tapi cara berpikir dia.
Makanya ada perspektif kognitif ini. Jadi kalau cara berpikirnya sudah salah, dia akan mengalami problem atau masalah seperti itu ya. Oke, next kita lanjut ke perspektif humanistik. Nah, ini perspektif humanistik ya. Nah, jadi dalam perspektif humanistik itu manusia itu seringkali dipandang sebagai makhluk yang memiliki potensi untuk berkembang. Kalian baca-baca lagi pendekatan humanistik ya, ada di buku psikologi konseling juga. Jadi pendekatan ini kan memandang makhluk yang bahwa eh, makhluk hidup ataupun individu itu memiliki potensi untuk berkembang gitu. Masalahnya itu muncul ketika individu nggak mampu mengaktualisasikan dirinya. Jadi kata perspektif humanistik itu, kalau individu nggak mampu mengaktualisasikan dirinya, dia pasti mengalami problem. Ya, jadi fokusnya pada apa? Pada penerimaan diri, pertumbuhan pribadi di sini ya, pengalaman subjektif. Nah, itulah fokus-fokus dari pendekatan humanistik. Ya, jadi kelebihannya ini sangat positif dan memanusiakan individu banget. Ya, jadi ini sangat-sangat apa ya, sangat-sangat pro gitu kepada individunya. Makanya tekniknya di sini nanti teknik yang benar-benar menerima apa adanya seorang individu. Namun memang ya keterbatasannya di teknik ini kadang terlalu idealis gitu ya dan kurang memperhatikan realitas sosial gitu. Jadi padahal realitas sosial itu kan perlu juga kita jadikan acuan sebagai berpikir gitu ya. Nah, kalau Ibu contohkan kasus gitu misalnya seorang mahasiswa ya, sebenarnya dia berbakat seni, tapi dipaksa misalnya oleh orang tuanya masuk jurusan yang dia senengin gitu ya. Misalnya dia tuh pengennya masuk misalnya kalau di UPMI Sendrak Tasik, tapi dipaksa masuk di Mate atau di BK misalnya. Nah, jadi dia merasa tidak menjadi dirinya sendiri, ya sehingga muncul stres gitu ya, cemas, bahkan dia merasa kehilangan makna hidup gitu. Sehingga dia nggak bisa menerima dirinya, bisa melakukan pertumbuhan diri gitu ya. Karena itu tadi dia nggak mampu mengaktualisasikan dirinya di sana. Nah, muncullah masalah-masalah kalau dari POV humanistik itu seperti itu gitu ya, dipandang seperti itu. Nah, itu kira-kira ya. Nah, sekarang Ibu percepat saja kita lanjut ke perspektif biologis. Nah, ini dia perspektif biologis. Bisa dilihat mungkin di perspektif biologis. Oke, sebentar ya, Ibu. Oke, maaf ya, tadi ada telepon agak urgent sedikit. Ya, Ibu lanjutkan sampai mana tadi perspektif biologis ya. Jadi perspektif biologis itu dia itu melihat masalah dari sisi tubuh dan otak gitu ya. Jadi ini udah bahasanya biologis neurosan gitu ya.
bahasanya sudah genetik gitu ya. Jadi ini misalnya dari genetik, dari ketidakseimbangan neurotransmitter, bahkan dari struktur otak. Nah, itu dari perspektif psikologis. Tapi kelebihannya, perspektif ini nih memberikan dasar ilmiah dan membantu pengembangan obat yang baik gitu ya. Jadi ada dasar ilmiah yang bagus seperti itu. Tapi keterbatasannya, dia ini cenderung menyederhanakan masalah psikologis hanya menjadi faktor biologis gitu ya. Jadi cenderung menyederhanakan sekali masalah-masalah psikologis karena dia berpatokan pada masalah-masalah biologis saja, genetik, otak seperti neurotransmitter kayak gitu ya. Nah, kalau dicontohkan kasus gitu ya, misalnya seseorang yang mengalami depresi, ya kata-kata depresi kan sering ya kalian dengar ya, depresi berat misalnya, tanpa alasan yang jelas secara lingkungan. Jadi orang mengalami depresi tapi tidak jelas alasan secara lingkungan gimana. Nah, bisa jadi ada faktor ketidakseimbangan gitu ya, neurotransmitter atau riwayat keluarga dengan kondisi yang serupa. Berarti kan genetik ya. Jadi dia mengambil faktor, oh ternyata di tingkatan kakek neneknya atau buyutnya itu ada yang mengalami depresi berat. Berarti genetik masuk gitu. Atau ada kerusakan di neurotransmitternya setelah misalnya dilakukan pengecekan EKG, MRI, segalanya ya gitu ya. Oh ternyata ada kerusakan. Jadi itu yang dijadikan apa sumber patokan seperti itu. Kalau memakai pendekatan atau perspektif biologis seperti itu ya. Nah, oke, selanjutnya integrasi berbagai perspektif. Nah, kalau ini adalah integrasi berbagai perspektif. Artinya apa? Nah, karena setiap perspektif tadi itu punya kelebihan dan kekurangan, maka muncullah pendekatan integratif, yaitu model biopsikososial. Ya, model biopsikososial. Artinya apa? Jadi masalah individu itu dipengaruhi oleh faktor biologis, faktor psikologis, faktor sosial gitu ya. Artinya ini udah mengkombinasikan berbagai perspektif atau pendekatan. Nah, jadi pendekatan seperti ini menjadi komprehensif dan apa realitasnya dalam praktek itu sangat bagus jadinya seperti itu. Karena kita mengintegrasikan berbagai perspektif itu tadi. Nah, misalnya nih kalau Ibu contohkan kasus misalnya remaja yang mengalami kecemasan misalnya ya. Nah, dari perspektif sosial kita coba ambil, kenapa sih anak ini terus cemas gitu? Oh ternyata orang tuanya di rumah suka bertengkar, suka apa berdebat di hadapan anak misalnya, dan itu menimbulkan kecemasan. Nah, sehingga secara sosial, dari perspektif sosial kita bisa ambil, oh pengaruh lingkungan ini. Itu. Kemudian selanjutnya remaja ini juga ternyata dia tuh sering sekali berpikir negatif tentang dirinya. Aku nggak mampu, aku nggak berdaya, seperti itu ya. Dia sering berpikir negatif. Sehingga ini menjadi perspektif psikologis karena dia ada proses kognitif di sini, ada emosional, ada perilaku, ya proses berpikirnya. Oh, berarti dari perspektif psikologis nih karena anak ini nih OVT sendiri sama dirinya sendiri. Dia merasa nggak berdaya, misalnya, berpikir negatif tentang dirinya. Berarti integrasi psikologis ya, jadi psikologis sosial. Nah, terus contoh selanjutnya misalnya kita ambil secara biologis. Secara biologis karena dia sering cemas ya tadi itu cemas, oh mungkin saja dia tidurnya nggak teratur, suka begadang atau mudah banget lelah. Nah, itu kan secara biologis mempengaruhi apa kondisi otak ya. Kalau orang yang suka begadang gimana sih? Pasti brain rot banget. Ya, otak tuh kayak kayak lelah, kayak mengalami apa ya kesibukan gitu. Dan ini sangat sangat terlihat, apalagi kalau suka begadang sampai larut, dapat tidur 2 jam 3 jam gitu ya. Hanya kegiatannya di HP itu sangat mengganggu itu secara biologis. Berarti kecemasan anak remaja ini kalau dari sosialnya karena orang tuanya bertengkar, dari psikologis karena dia juga sering overthinking tentang dirinya, dia merasa tidak berdaya, gitu ya, merasa lemah, tidak intinya merasa dia
oke lah dirinya, dan ternyata secara biologis otaknya lelah karena dia suka gadang gitu ya, dan apa tidak dapat istirahat, sehingga kan kondisi otak itu sangat apa ya, coba deh pikirkan gimana otak yang harusnya dia istirahat, enggak kan dia kerja terus saraf-sarafnya gitu ya. Nah, jadi masalah itu nggak bisa nggak bisa dilihat dari satu sisi saja. Jadi perlu integrasi eh, apa berbagai perspektif. Nah, inilah yang dimaksud integrasi berbagai perspektif seperti itu. Oke, selanjutnya ini kayaknya slide penutup ya. Slide penutup. Jadi dalam praktek nanti ada beberapa hal penting yang perlu kita pikirkan gitu ya. Jadi ada asesmen yang harus komprehensif gitu ya. Jadi tidak hanya melihat satu aspek saja. Kemudian ada intervensi yang harus kita sesuaikan. Jadi kita sesuai keadaan individu. Memiliki keunikannya sendiri-sendiri. Itu harus disesuaikan dengan keadaan ini. Kita perlu kolaborasi. Kita nggak bisa kerja sendiri sebagai konselor. Kita harus kolaborasi dengan psikolog, dokter, gitu ya. Sesama konselor bahkan. Jadi kalau masalah ini nggak bisa kita tangani, berarti kita coba rujuk ke konselor lain atau ke psikolog misalnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah fokus pada kekuatan individu. Jadi bukan hanya masalahnya saja yang diselesaikan, tapi kekuatan individu juga perlu kita gali, kita lebih kuatkan seperti itu ya. Jadi kalau diimplementasikan ke contoh kasus yang penerapan, misalnya sebagai seorang konselor, jadi kita nggak hanya memberi nasihat seperti itu ya, tapi juga menggali latar belakang, bagaimana pola pikirnya, dan kondisi fisik klien kita atau eh, konseli kita. Nah, pendekatannya harus fleksibel dan menyesuaikan dengan kebutuhan memang individu gitu. Jadi nggak yang apa nggak hanya menggali masalah aja gitu ya, latar belakang dia, bagaimana pola pikir sampai kondisi fisik dia ya. Nah, coba kalau kita bayangkan, kalau kita hanya menggunakan satu perspektif aja dalam memahami klien gitu ya, itu bisa menjadi kesalahan ya, karena itu penting bagi kita sebagai konselor untuk kita bisa terbuka gitu ya, berpikir ya, terbuka dan bisa integratif kita, memadukan banyak perspektif seperti itu. Nah, jadi terakhir sebagai calon konselor atau nanti kalian sebagai praktisi, kita nggak boleh kaku ya dalam satu pendekatan. Kita perlu fleksibel gitu dan mampu melihat eh, konseli ataupun klien ini secara utuh gitu. Jadi memang penting banget kita belajar banyak perspektif ini agar semakin bisa jelas memahami klien kita dari berbagai perspektif. Nah, kira-kira seperti itu yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan materi ini bisa kalian pahami gitu ya dengan baik dan jelas. Nanti di next selanjutnya Ibu kabari kembali di perkuliahan pertemuan selanjutnya. Terima kasih dan selamat siang.